selamat sore semuanya. Oke, Lause senang sekali kalian semua sudah bersemangat ya. Nah, kita bersyukur karena Tuhan juga memberikan kita hujan yang lebat ya. Lumayan lebat lah ya. Nah, sehingga cuaca pun tidak begitu panas ya. Suasana adem. Tapi yang Lause harapkan dengan suasana adem begini, jangan juga kalian ngantuk, tapi harus tetap semangat. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang, oke udah ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan marsi MC kita, yaitu Yesus cinta padaku. Oke, mulai ya. Yesus cinta padaku, si MC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku belajar firman-Nya. Sekali lagi. Yesus cinta padaku, si MC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku belajar firman-Nya. Oke, mari kita berdoa. Ikuti Lause Rudi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini dengan cuaca yang sejuk ini kami dapat datang ke rumah-Mu untuk ber-CMC. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat memuji Tuhan. Kami menyerahkan untuk CMC hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami sehingga CMC ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah kita bersyukur ya. Tadi Pak Rudi sudah bilang bahwa Tuhan berikan kita hujan. Ya. Seingat Pak Rudi, kalau tidak salah 3 hari atau 4 hari berturut-turut itu panas sekali. Dan kali ini kita harus bersyukur karena Tuhan sudah berikan kita air hujan. Ya. Tadi Lause Rudi menerima WhatsApp ya, untuk air ledeng saja susah. Tapi Tuhan sudah kasih air hujan yang gratis. Kamu tahu nggak air ledeng kalau bayar itu pakai nggak pakai 1 bulan tuh mau 50 lebih. Uang 50.000 lebih. Ya. Tapi kalau air hujan Tuhan tagih nggak? Ada nggak Tuhan bilang misalnya Dara ya sekarang kamu bayar tagihan air hujan. Ada pernah seperti itu Tuhan kasih? Enggak pernah. Tapi Tuhan kasih air hujan yang benar-benar gratis. Malahan ya curah hujannya kalau kita mau bandingkan dengan air ledeng itu beribu-ribu kali lipat. Ya, kalau air ledeng pakai nggak pakai sampai 15 kubik atau 10 kubik harus bayar.
Tapi kalau hujan Tuhan kasih itu ribuan kubik. Bahkan jutaan kubik hujan Tuhan tidak pernah lagi. Oke? Nah sekarang kita mau memuji Tuhan dengan pujian With Christ in the Vessel. Dulu ya. Baru peraga, oke. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Penyanyi. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Oke, berdiri semua. Oke, kita mulai peraga ya. Kita mulai peraga. Kalian yang nyanyi ya, jangan lupa ya. 1, oke, 1, 2, ya, betul dulu. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sekali lagi ya. Nanti kita baru masuk ke permainannya, oke? Sekali lagi. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Turun dulu, baru dilupa. Oke. Nah ini nanti tunggu setelah ini kita permainan ya. Sekarang ada lagu lagi, seperti biasa. Oke. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Sekali lagi. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Sekarang kalian yang nyanyi ya. Mulai. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Nyanyi, oke. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Oke, good. Ya, jadi
Yesterday, today, and forever. Okay, now we want sing the in bahasa. Okay, kita mau belajar dalam bahasa Indonesia. Sama, jangan dikecek kayak tadi. Kemarin, sekarang, dan selamanya Yesus tetap sama. Semua berubah namun Yesus tidak. Oh puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Tak bisa. Semua berubah namun Yesus tidak. Oh puji namanya. Oke. Kemarin, sekarang, dan selamanya Yesus tetap sama. Semua berubah namun Yesus tidak. Oh Puji namanya. Good. Puji namanya. Puji namanya. Semua berubah namun Yesus tidak. Oh puji namanya. Mau main? Mau permainan? Oke. Kita nyanyi With Christ in the Vessel. Oke, semuanya berdiri. Kita peraga dulu yang pertama ya, oke? With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Oke, sekarang home-nya hilang ya. Home-nya hilang, nggak dinyanyikan juga nggak diperagain, oke? Home-nya hilang ya, ingat ya. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing. Ah, dah. Dua. Oke, nggak takut ya, nggak apa-apa. Lanjut ya, cuman gertak doang. Oke, mulai. Sailing, sailing. Sailing, sailing, with Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing. Oke, sudah hafal, bagus. Sekarang hilangkan stormnya. Yang ini hilang ya, ingat. Oke, mulai. Udah. With Christ in the vessel we can smile at the. With Christ in the vessel we can smile at the. As we go sailing. Sailing, sailing. Sailing, sailing. With Christ in the vessel we can smile at the. As we go sailing home. Duduk. Makanya ya kalian ya bikin Lause Rudi hilang konsentrasi ya. Oke? Nggak boleh ya. Enggak, sebenarnya Lause Rudi yang salah karena Lause Rudi enggak konsentrasi ya. Oke, nah sekarang kita mau
bersiap hati mendengarkan firman Tuhan, dan langsung diharap nanti untuk kalian jangan langsung nyebrang lewat itu rumput ya. Harus lewat situ, koridor situ ya, supaya nggak kena hujan. Oke? Jangan lari karena licin. Nanti kalau kalian langsung lewat rumput itu, kalian jatuh, kalian sakit, demam, nanti orang tuanya bilang nggak boleh ke CMC lagi. Mau seperti itu? Nah, jangan ya, ingat ya. Makanya harus jaga diri sendiri, jaga kesehatan. Lewat di koridor ini di sebelah kiri Pak Lausrudi, pelan-pelan jangan lari ke ruangan yang kelas kecil. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita baca Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Ya, di sini mengatakan kita tidak boleh menghakimi. Apa artinya menghakimi? Menghakimi itu melihat kesalahan orang lain. Menghakimi itu kita hanya melihat kekurangan orang lain. Terus kita celah dia. Misalnya contoh, kamu kok begitu? Padahal kita sendiri juga melakukan yang lebih parah dari dia. Kamu kok kata-kata kotor, padahal kita lebih banyak kata-kata kotornya. Nah, Yesus pakai perumpamaan di sini, pakai balok. Orang yang matanya ada balok, ya di dalam. Kalau tadi sudah kita lihat ya, kalau yang matanya ada balok bisa gak lihat yang lain? Seharusnya tidak bisa. Tapi orang ini pandai sekali, ya. Orang paling pandai loh, lihat kesalahan orang loh. Kamu kok begini, kamu kok begitu. Tapi dia tidak pernah melihat dirinya sendiri yang banyak kesalahan. Ya, yang banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi dia selalu menghakimi orang. Tapi di sini terkadang dipakai sama orang Kristen. Apa? Kamu nggak boleh hakimi lo. Kamu nggak boleh tegur saya lo. Nah, ini juga salah. Ya. Jangan bilang Yesus ajarkan jangan menghakimi, kita lihat ada saudara kita melakukan dosa, salah, kita diam. Itu juga nggak benar. Bagaimana kita kasih tahu orang bahwa dia bersalah dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dengan cara lemah lembut. Itu yang dimaksudkan. Sebenarnya tidak masalah kalau saya bilang, ayo kamu jangan ngomong, dengerin. Boleh nggak? Boleh, bukan berarti saya hakimi. Atau kamu lihat ada yang temennya lagi bicara di sana ngobrol, sedangkan Lause lagi cerita di sini, kamu bilang sama dia, jangan ngomong dulu, dengar firman Tuhan dulu. Boleh nggak? Boleh, tapi kamu sendiri jangan malah kamu nggak dengerin. Kamu sendiri di sana lagi asik main HP dan sebagainya. Lebih parah nggak dari dia? Lebih parah. Kamu makanya Lause tadi kasih kesempatan sebelum dengar firman Tuhan kita ke WC dulu. Supaya jangan di tengah-tengah Lause lagi cerita, Lause WC dulu. Kamu kehilangan beberapa bagian firman Tuhan. Lause mau kalian menerima firman ini secara utuh. Ya, tadi walaupun ada gangguan sedikit, ya mati lampu. Ya mengucap syukur hari ini Yesus ajarkan kepada kita jangan menghakimi. Ayat 1 katakan jangan menghakimi. Menghakimi di sini adalah menilai tindakan seseorang, berpendapat tentang tindakan seseorang, itu artinya menghakimi. Ya tadi sudah Lause jelaskan, larangan untuk menghakimi di tes ini dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk tidak menilai orang lain. Artinya tidak menasehati temannya, karena temannya sudah melakukan salah, kita diam aja, cuek, yang penting kan saya enggak, itu juga salah. Ya, tapi terlalu banyak kita mencari kesalahan teman kita, itu juga salah. Bagaimana? Kita harus boleh menegur teman kita, tapi kita sendiri harus benar dulu. Harus punya sikap yang baik. Hal ini jelas tidak sesuai dengan maksudnya Tuhan. Ini bukan tindakan menilai orang lain, melainkan
bagaimana cara kita menilai orang jangan dengan cara yang salah atau keliru. Itu yang dimaksudkan Yesus. Bukan tindakan dipersoalkan di sini, tetapi melainkan cara menilai tindakan itu. Di ayat 5 Tuhan Yesus tidak melarang kita mengambil selumbar. Selumbar tadi apa? Kira-kira yang seperti Lause kasih lihat tadi. Kecil sekali. Sampai kita nggak tahu ini apa sih. Banyak yang tadi yang berapa orang katanya nggak tahu apa. Ya, itu yang dimaksudkan selumbar. Kita sampai terlalu kecil kita nggak bisa lihat. Tapi orang itu pinter. Kita nggak kelihatan, orang yang suka nilai orang dia kelihatan loh. Sekecil kesalahan temennya dia langsung tahu. Nah itu yang nggak boleh maksudnya. Kamu yang paling utama, kamu punya sikap yang baik, perbaiki diri dengan baik, baru kamu kasih contoh sama orang. Apalagi kita umurnya lebih tinggi, lebih besar maksudnya dari teman kita. Kita harus jadi contoh. Misalnya kamu nakal-nakal di ruangan ini, ya kamu bangku, kamu lompat-lompat di atas bangku. Tapi kamu bilang sama adik-adikmu yang kelas 3 dan 4, kamu gak boleh lompat-lompat ya. Kira-kira gimana? Adiknya dalam hati, kokoh, dia sendiri lompat-lompat. Malah semua bangku dilompati, saya cuma lompat satu lu bangku lu. Nah kira-kira begitu ya. Itulah yang menilai orang. Kalau kita pakai ayat ini, kamu nggak boleh hakimi saya ya, nggak boleh kritik saya ya. Saya ngomong kotor, kamu juga nggak boleh. Karena apa? Yesus bilang jangan menghakimi. Nah orang banyak yang pakai ayat ini, ya supaya menutupi kekurangannya. Mama jangan bilang saya salah loh, karena Yesus bilang jangan menghakimi. Betul nggak? Salah, ya. Bagaimana kalau kita nggak menilai orang dalam kebenaran firman Tuhan ya? Artinya kita sesuai dengan firman Tuhan kita menilai orang. Karena firman Tuhan sendiri katakan firman itu untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan orang. Itu tujuan firman. Tapi kita bukan dengan kata-kata, bukan dengan hikmat kita. Tapi dengan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan kita ngomong sama temennya. Misalnya temennya malas CMC. Kita boleh gak datang sama dia? Kasih tahu. Koreksi dia. Boleh gak? Boleh. Kita bilang, kawan kamu sudah 3 minggu gak CMC, kenapa? Dia bilang gak apa-apa, jangan malas loh. Firman Tuhan kan ajarkan kita tidak boleh berhenti beribadah. Kamu bisa nggak kasih lihat firmannya? Dia bilang, firmannya di mana Ayu? Nggak tahu. Parah dong. Kita makanya harus banyak baca Alkitab supaya kita tahu apa yang kita ngomong kita sudah baca. Kita sudah tahu alamatnya. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Ya, jangan berhenti beribadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Nah, itu nasihat kita sampaikan. Tujuan larangan jangan menghakimi adalah untuk menghindari perhakiman dari pihak yang lain. Maksudnya supaya orang nggak sembarangan, setiap orang tuh sembarangan melihat kesalahan orang lain. Ya, tujuannya untuk itu. Jabatan hakim, ya, itu dulu ada di Alkitab. Ada berapa hakim-hakim, ya. Di Alkitab ada hakim. Dia tujuannya apa? Untuk menghakimi, mengadili orang Israel yang berbuat salah. Nah, itu buktinya ada hakim. Tapi penghakiman manusia terkadang bisa salah. Ya, kita lihat di Indonesia. Dulu dia misalnya anggota dari KPK. KPK itu apa? Ya, yang korupsi itu ditangkap sama orang KPK. Ya, pemberantasan korupsi. Nah, dia seorang hakim, dia menilai, kamu dikasih sama Ayu 100 juta. Untuk supaya Ayu jadi camat misalnya. Nah, itu namanya nyogok, korupsi.
korupsi. Akhirnya ditangkap. Boleh nggak ditangkap? Ditangkap. Dia sebenarnya siapa? Dia hakim. Dia harusnya yang tangkap orang, tapi ditangkap. Akhirnya dia dihakimi oleh hakim yang lain. Itu namanya manusia, kegagalan manusia. Ya, makanya Alkitab juga katakan janganlah kita sok jadi guru. Ya, di Yakobus katakan, jangan sok jadi guru, ya ngajarin. Gurui dulu diri sendiri. Ya, kita bagaimana menggurui kita sendiri? Dengan firman Tuhan, dengan rajin CMC. Ya, kalau kita ke CMC, kita tiap minggu dapat firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan minimal setengah jam, paling tidak setengah jam. Ya, kalau kita dengar dengan sungguh-sungguh, kita fokus dengan firman Tuhan masuk di dalam, bukan hanya di otak kita, tapi di hati kita. Ya, Lause sering katakan, kalian adalah penerus-penerus daripada gereja ini. Ya, kalian suatu saat mungkin setelah Lause sudah tua, 10 tahun kemudian kalian sudah 20 tahun lebih kalian yang ngajar jadi guru. Ya harus itu cita-citamu. Ya, jangan kamu saya setiap minggu yang penting CMC. Sampai 10 tahun kemudian saya CMC terus. Ya enggak. Suatu kamu harus berdiri di sini, harus berdoa, Tuhan, suatu hari saya harus berdiri seperti Lause mengajar. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bekali diri dulu. Banyak baca Alkitab di rumah, ya apalagi ini nih. Ya, di rumah udah bawa pulang, bukannya disimpan, dibaca tiap hari. Kalau udah selesai gimana Lause? Kalau baca habis, ulang. Supaya hafal. Ya. Terus kita melihat alasannya kenapa tidak boleh menghakimi. Supaya kita tidak dihakimi. Alkitab katakan tadi, kamu tidak boleh menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Siapa yang menghakimi kita? Yaitu Allah. Allah adalah hakim yang paling benar. Nggak pernah Allah itu nanti dibalik seperti hakim tadi dia dihakimi, nggak mungkin. Karena Allah itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berdosa. Kita manusia yang sering bersalah. Makanya penghakiman, ada firman Tuhan katakan, janganlah kamu menghakimi sebelum waktunya. Ya artinya Tuhan Yesus nanti suatu saat datang kedua kali, dia akan panggil semua orang di dunia ini. Hei, kumpul semua. Orang Kristen dihakimi enggak? Orang Kristen tidak dihakimi, tapi orang Kristen dikasih mahkota, dikasih hadiah karena sudah menang. Ya, sudah mengikut Yesus dengan setia, sungguh-sungguh ikut Yesus, baru dapat mahkota. Baru Tuhan kasih sebagai orang yang juara, ya dikasih mahkota. Ya. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan dihakimi. Misalnya contoh, ada satu orang namanya A. Ya, dipanggil. Sini kamu A. Kenapa kamu tidak percaya Tuhan Yesus? Dia bilang, saya tidak ada yang beritakan saya, tidak ada yang ajak saya ke CMC, tidak ada yang ajak saya gereja. Terus dipanggil lah si Lydia. Lydia, kamu kenal nggak dengan ini? Oh kenal. Kamu pernah ajak nggak? Pernah, sering saya ajak nggak mau dia. Itu namanya dihakimi dia. Terus dipanggil Lause, Lause kamu kenal gak sama ini? Oh kenal dia, sering CMC. Lause sudah bilang gak supaya dia percaya Yesus sungguh-sungguh? Sudah, tapi sekarang dia gak mau. Salah siapa? Salah dia. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak mau, sudah dikabari, sudah diajak gak mau. Kamu dihakimi oleh Tuhan, dilemparkan ke neraka. Itu penghakiman Tuhan. Yesus itu maha tahu loh, nggak bisa sembunyi loh. Seperti kita bikin video sekarang ini Lause. Ngomong apa Lause satu kalimat yang salah akan ketahuan. Ya, karena nanti ditonton lagi, dilihat lagi, diedit lagi. Ya, maka Tuhan tuh seperti ada videonya kepada kita. Ya, setiap apa yang kita katakan, kita lakukan jangan pikir nggak ada yang tahu loh.
Tuhan tahu, Tuhan akan menghakimi kita suatu saat Yesus datang kedua kali. Makanya hati-hati, kita harus sebelum menghakimi orang kita sendiri dulu. Ya, kamu jangan bilang sama orang, kamu kok nggak percaya Yesus sungguh-sungguh. Ya, padahal sendiri belum tentu percaya Yesus, walaupun tiap minggu datang simsi, tiap minggu datang gereja. Bagaimana bisa tahu kamu ini benar-benar sudah percaya Yesus? Tuhan Yesus katakan firman-Nya, jadi siapa yang di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kamu harus berubah. Hidupmu berubah nggak selama kamu simsi? Apa tambah nakal? Hah? Yang bisa nilai kamu diri sendiri. Yang bisa katakan, oh iya saya tambah nakal. Ampuni saya Tuhan. Ya, itu namanya kita menghakimi dulu diri sendiri. Kita harus tahu dulu, benar nggak saya sungguh-sungguh sudah percaya Yesus. Jangan-jangan kamu nggak percaya Yesus loh. Ya, kenapa kamu, Yesus bilang kamu nggak percaya sesungguh-sungguh? Karena kamu nggak berubah. Temennya ngomong kotor, kamu ikut-ikutan. Temennya ngomelin kamu sekali, kamu 10 kali omelin dia. Ya. Temen kamu cubit sekali, kamu pukul matanya sampai biru. Bisa kelihatan loh, kita benar-benar sudah percaya Yesus apa tidak loh. Paling tidak ada perubahan. Ya. Ada perubahan di dalam hidup kita. Yang dulu dengan yang sekarang harus berbeda. Apalagi kalian makin besar. Dari kelas, sudah berapa lama? Ayu, langsung tahu ya ada berapa yang di sini ya. Ayu misalnya. Yosua, Yeremi. Itu waktu Lause datang mereka masih kecil. Jadi pas Lause datang sudah ada mereka di gereja, iya kan di Hanura? Sampai Lause sudah berapa lama di sini? 9 tahun. Berarti 9 tahun yang lalu Lause sudah kenal ada berapa orang? Ada yang sudah banyak Lause kenal. Tapi kalau Lause lihat berubah nggak kira-kira? Siapa yang merasa 9 tahun saya begini dan sekarang berubah? Coba angkat tangan. Saya sudah berubah Lause. Kok nggak ada yang berani angkat tangan? Nggak apa-apa, jujur berarti. Ya, gimana caranya supaya kita berubah? Banyak baca Alkitab, banyak berdoa, banyak berusaha. Ya, misalnya kamu mau marah, kamu ingat Alkitab yang kamu baca tadi. Janganlah kamu marah. Amarah tidak mendatangkan kebaikan di hadapan Tuhan. Wah, langsung nggak jadi marah. Ya. Terus janganlah kamu marah. Jika kamu marah, diamlah di kamarmu, tutup mulutmu, jangan banyak ngomong supaya kamu tidak menjadi dosa. Sebelum matahari terbenam, kamu harus tidak marah lagi. Itu kita artinya sedang menghakimi diri sendiri. Sebelum kita menghakimi orang lain. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Mamamu lihat kamu CMC tiap minggu. Bagus, bagus. Harapannya gimana? Supaya kamu dari CMC ini kamu belajar firman dan kamu dirubah oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak berubah, mamanya bilang aduh. Padahal saya perlu dia bantu saya. Tapi saya kasih dia ke CMC. Tapi nggak berubah-ubah. Minggu depan nggak usah datang lagi. Wah. Terus kamu bilang sama dia pulang, kamu belajar apa sih? Nggak tahu mah. Tadi nggak tahu Lausenya nggak bisa bicara. Diem aja, saya nggak dengar apa-apa. Itu nggak? Kira-kira, ya? Nggak tak. Ada nggak? Lause pengen tanya, ada nggak kalian pulang orang tuamu tanya sama kamu, kamu tadi dengar apa sih? Cerita apa Lausenya? Nggak ada ya? Nah, dulu ya Lause waktu di Jakarta masih muda, 20-30 tahun yang lalu. Lause sudah ngajar sekolah minggu 30 tahun lalu waktu belum nikah. Ya, Lause ngajar satu kelas
Ternyata setiap pulang mamanya tanya dia loh. Lau semung en cerita apa tadi? Ya mamanya suatu hari Lause ketemu dia, mamanya cerita. Setiap kali anak saya pulang saya tanya, kamu dengar firman apa? Saya cek, dia benar nggak ke gereja itu benar-benar? Ya itu baik ya, orang tua yang baik. Tapi Lause maklum mungkin ada sebagian kalian mama papanya belum Kristen. Jadi nggak sampai ke sana ya mereka ya. Ya alasan kedua, karena ya bagaimana kita menghakimi orang lain akan menentukan bagaimana kita dihakimi, terutama oleh Allah. Ya tadi Lause sudah bahas ya, bagaimana Allah menghakimi kita. Alkitab mengajarkan dengan tegas bahwa penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan menimpa mereka yang tidak berbelas kasihan. Artinya gini loh, kita berbelas kasihan, kita menghakimi atau menilai seseorang atau suruh memperbaiki seseorang karena kita kasihan, ada belas kasihan dari Tuhan sehingga kita kasihan dia. Misalnya tadi Lause sudah bilang dia nggak CMC, nggak gereja, kita layak datang, seharusnya kita datang memberitahu dia. Ada teman yang bercanda-bercanda, pada saat Lause cerita kamu harus kasih tahu dia, jangan. Apalagi kamu lebih kakak, kamu jadi cece atau kakak, kamu harus tahu, kasih tahu. Tapi bukan caranya gini, ya Lause lihat banyak anak-anak sini, kalau ngasih tahu temennya, ya nggak boleh, ini nggak boleh ya. Lause bilang tidak boleh. Coba ulangi. Tidak boleh. Nah, misalnya ngasih tahu Aban si Ayu, langsung, "Pok, nggak boleh gitu ya." Itu bukan caranya. Ya, kita negur orang harusnya kita datang dengan baik-baik ya. Nggak boleh dong. Ya. Nah, tuh, mulailah tuh, ya. Oke, kita lanjut. Lihat sini, ya. Lause pernah ada anak yang datang ke sini, nakal, Lause tegur. Lause lagi capek mungkin. Lause bilang, "Hei, kalian nggak mau denger ya? Udah berkali-kali ya." Lause kasih tahu dengan suara yang agak keras. Mereka langsung pulang loh. Nggak datang CMC hari itu. Lause, waduh, ampun Tuhan, saya salah. Tadi ada yang nakal lagi, mau masuk ke sini, ya. Lause bilang, "Jangan masuk sayang." Kira-kira dia gimana terimanya? Enak, beda kan? Dengan yang tadi nadanya, "Hei kamu, nakal banget sih." Misalnya Lause bilang, "Jangan nakal sayang." Wah, beda kan? Ya itu maksudnya belas kasihan. Ya kita harus punya cara yang dari Tuhan. Kita menegur orang ada cara, kasih tahu orang ada acaranya, ya. Itu perlu hikmat dari Tuhan, harus banyak belajar dan berdoa. Ya. Kita lanjutkan. Saat kita menjadi hakim, kita menganggap diri kita lebih tahu, lebih baik. Itulah makanya sering kita cari kesalahan orang lain. Orang yang cari kesalahan orang lain atau menghakimi orang lain, dia merasa dirinya paling baik dari semua orang di dunia ini. Hebat gak orang ini? Dari semua orang yang ada di dunia ini, dia merasa saya paling hebat loh. Wah, gak ada kesalahan saya. Akhirnya dia jadi sombong. Ya gak boleh, orang Kristen gak boleh sombong. Walaupun kita pinter, kita hebat, tidak menjadikan kita sombong. Lause sering ajarkan ya, misalnya kamu pembagian rapot atau ijazah, kamu dapat ranking 1, ya bawa pulang bangga nggak? Bangga. Kamu ketemu pas kamu pulang naik sepeda, ada temennya lewat, sini, lihat ijazah, ranking 1 loh. Terus temennya bilang, "Oh kamu hebat ya." Kira-kira apa yang kamu jawab? Tentu saya loh Ayu. Siapa dulu nih Ayu nih, kan gitu kira-kira. Ya, nih saya Lydia nih.
Juara 1 tiap tahun loh. Wah, itu namanya sombong. Kamu harus bilang, semua kemuliaan untuk Tuhan. Saya bisa begini karena Tuhan. Ya, cepat amat mereka sudah selesai. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita menghakimi bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita harus tahu bahwa kita sendiri banyak kelemahan, kekurangan. Ya, bukan berarti Alkitab katakan jangan menghakimi. Maka Yesus kasih cara yang paling keras kepada orang-orang. Tadi apa? Balok di matamu. Kamu harus lihat dulu. Jangan yang kecil itu di mata orang lain kamu langsung lihat. Gua dari jauh, matamu ada apa itu? Padahal di sini, ya matamu ada apa? Padahal di sini balok di matanya, dia nggak lihat. Ya artinya kesalahan kita besar, kesalahan teman kita hanya sepele, kita besar-besarkan. Woi, dengerin ya, nih teman kita nih membohong. Ya, padahal kita lebih parah dari teman kita. Itu artinya begitu. Jangan kita menghakimi lebih daripada orang lain. Jadi ya, di sini Yesus kasih umpama lagi. Jangan seperti orang buta menuntun orang buta. Bisa nggak? Ya, buta itu artinya kita tidak lihat apa-apa. Ya, kita nuntun orang buta lagi. Tak bisa. Ya, orang buta harus dituntun orang yang matanya kelihatan. Ya, kenapa? Supaya sama-sama tidak jatuh. Ya, artinya kita jangan menghakimi supaya kita sendiri dihakimi. Artinya kita jatuh di hadapan Allah. Kita di hadapan orang lain kita dibuat malu. Itu tidak boleh terjadi. Ya, hari ini kita belajar apa? Yesus bilang jangan menghakimi, bukan berarti kita nggak boleh menilai kesalahan orang. Menghakimi artinya menilai ya orang lain. Maksudnya ada dua maksud. Ada orang menghakimi dengan maksud supaya orang itu dipermalukan. Saya tunjukkan kesalahanmu di depan orang lain, orang semua, wih, kamu salah. Nah, supaya ada tujuan pertama. Tujuan kedua dia berbaik hati. Saya kasih tahu kamu supaya kamu berubah. Itu baik. Ya, jadi tujuan kita yang salah itu yang tidak boleh yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita harus berubah. Ya, siapa yang siap berubah? Coba angkat tangan. Siap mau berubah? Ya, ada yang nggak berani angkat tangan. Oh, nanti saya susah mau berubah. Kita memang manusia susah berubah. Tapi Tuhan Yesus dapat merubah kita semua supaya menjadi anak-anak yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman yang sudah kami pelajari. Engkau menolong kami supaya apa yang kami pelajari di hari ini kami dapat menyimpan dalam lubuk jantung kami. Dan kami dipulangkan supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dan hidup kami menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Kami juga dipakai untuk membawa teman-teman kami untuk berseimsi. Supaya mereka juga berubah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin.